Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam semangat ya. Baik, kita lanjutkan materi kita di tema 6. Sebelum itu kita baca doa dulu, kita baca basmalah dan salat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita masih di tema 6 ya, tema tentang cita-citaku. Nah, ini yang akan kita pelajari, peta konsepnya kita pelajari, yaitu hubungan antar makhluk hidup. Ya, nanti makhluk hidup, kemudian peristiwanya, ya, peristiwa hubungan antar makhluk hidup, kemudian ada rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan. Di jaring-jaring makanan kita akan pelajari ada herbivora, karnivora, sama omnivora. Ya, meskipun di rantai makanan juga nanti ada ini. Ya, kemudian ada piramida makanan. Ya, piramida makanan kita akan belajar produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Kemudian hubungan khas antar makhluk hidup, atau yang mungkin kalian biasanya dengar simbiosis ya. Ada simbiosis mutualisme, contohnya bunga dengan kupu-kupu, nanti ada yang contoh yang lainnya. Kemudian simbiosis komensalisme, nanti contohnya anggrek dengan pohon ya, ada contoh yang lainnya. Kemudian simbiosis parasitisme, contohnya benalu dengan inangnya. Baik, kita bahas yang bawah dulu ya. Simbiosis. Nah, ini ya, hubungan khas antar makhluk hidup. Ada simbiosis mutualisme, contohnya ini ya, komensalisme contohnya. Kemudian simbiosis parasitisme ya. Ini contohnya. Apa sih simbiosis? Simbiosis adalah hubungan khas antar makhluk hidup ya. Simbiosis mutualisme ya, hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan ya. Jadi hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian simbiosis komensalisme, hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tetapi tidak merugikan maupun menguntungkan pihak lain. Jadi yang satu untung, yang satunya biasa-biasa saja ya, tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Itu simbiosis komensalisme. Kemudian simbiosis parasitisme, hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Jadi kalau simbiosis parasitisme, satunya untung dan satunya rugi. Nah, ini yang enggak enak ya, hubungan yang tidak mengenakan, simbiosis parasitisme. Baik, kita lanjutkan ke contoh ya. Contoh simbiosis mutualisme ya, yang satu untung, satunya untung, atau dua-duanya untung ya, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. 1. Bunga dan kupu-kupu ya. Nah, bunga dan kupu-kupu ini saling menguntungkan. Kenapa? Karena bunga dibantu dalam penyerbukan, kemudian kupu-kupu mendapatkan sarinya ya. Kemudian yang kedua, kerbau dan burung jalak ya. Burung jalak dan kerbau, burung jalak makan kutu dari kerbaunya, dia kenyang. Kemudian kerbaunya diuntungkan karena sudah tidak gatal lagi karena kutu. Yang ketiga, lebah, madu dan bunga ya. Jadi sama, membantu penyerbukan dan lebahnya mendapatkan sarinya. Kita lanjutkan contoh simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yang satu untung dan yang satunya biasa saja ya. Tidak untung, tidak rugi. 1. Anggrek dan pohon tinggi. Mana yang diuntungkan? Anggrek ya. Anggrek ini diuntungkan karena mendapatkan sinar matahari ya, dan tidak merugikan pohon tinggi atau pohon yang ditempelinya atau inangnya ya. Kenapa? Karena dia tidak makan dari pohon yang ditempelinya, tapi mendapatkan makanannya, membuat makanan sendiri dari bantuan sinar matahari. Yang kedua, ikan remora dan ikan hiu ya. Ikan remora ini makan, diuntungkan ya. Ikan remora ini yang diuntungkan karena mendapatkan sisa makanan dari makanan hiu ini ya. Dari makanan yang keluar ini terus dimakan sama ikan remora. Tuh. Yang ketiga, anemon laut dan ikan badut. Mana yang diuntungkan? Ikan badutnya ya. Ikan badut dapat bersembunyi dari pemangsa atau yang mau memburunya. Nah, sementara anemon laut ini ya tidak diuntungkan juga tidak rugi ya. Itu. Kemudian contoh simbiosis parasitisme ya, yang satu untung dan yang satunya rugi. Nah, ini yang gak enak ya. 1. Benalu dan pohon mangga atau inangnya ya. Nah, ini
Ini benalu ini ya, nempel. Terus mana yang dirugikan? Pohon mangganya ya. Benalunya diuntungkan karena apa? Dia mendapatkan makanannya dari menyerap sari-sari makanan yang ada yang ditempelinya ini ya, pohon yang ditempelinya. Jadi apa? Pohon yang ditempelinya nanti kan bisa mati dan inangnya atau benalunya ini akan tumbuh subur ya. Tapi pohon yang dihinggapinya ini akan bisa mati. Yang kedua, tali putri dan bunga sepatu. Nah ini ya, bunga sepatunya tertutupi oleh tali putri ya. Jadi tali putri ini yang untung, bunga sepatu yang rugi ya, karena tertutupi seperti ini. Kemudian yang ketiga, bunga rafflesia dan tumbuhan inangnya. Nah ini juga begitu ya, ini bunga langka, tapi bunga rafflesia ini menyerap ya sari makanan dari pohon yang dihinggapinya ini. Itu. Sekarang ke peristiwa hubungan antar makhluk hidup ya. Jadi hubungan antar makhluk hidup ini ada peristiwanya ya. Peristiwanya yaitu rantai makanan yang akan kita pelajari, rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, nanti belajar herbivora, karnivora sama omnivora ya, terus piramida makanan ya. Ada produsen 1, konsumen 1, kemudian konsumen 2 dan konsumen 3. Baik, kita lanjutkan. Nah, rantai makanan. Apa sih rantai makanan? Adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah rantai makanan di ekosistem sawah. Ya, jadi di sawah, ekosistem itu tempat ya, tempat berlangsungnya. Nah, ini di sawah yaitu padi dimakan sama tikus, tikus dimakan sama ular, ular dimakan sama elang. Nah, ini ya. Padi ini adalah sebagai produsen karena dia dapat menghasilkan makanan sendiri ya, dari bantuan sinar matahari. Sementara tikus, ular, elang ini sebagai konsumen ya, itu. Nah, nanti ada konsumen 1, 2 dan 3 ya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi pada rantai makanan di atas ini apabila ya atau jika tikus ini diburu ya atau dibunuh sama petani? Apa yang terjadi? Nah, ketika tikus ini diburu akhirnya punah dan habis, maka yang terjadi adalah padi akan semakin subur. Ya, padi akan semakin subur karena tidak ada yang makannya. Nah, tapi ya ini ya hewan selanjutnya yaitu ular akan punah. Kok bisa? Karena tidak ada yang dimakan lagi, maka ular punah. Elang pun juga akan punah dengan sendirinya karena apa? Tidak ada yang dimakan karena ular sudah punah. Begitu ya. Nah, nanti Ustadz tanyain kalau misal ularnya yang diburu, nah apa yang terjadi ya? Nah itu, kalau ularnya yang diburu, kira-kira gimana? Iya, tikusnya akan semakin banyak karena tidak ada yang makan. Kalau tikusnya semakin banyak, padinya juga akan gagal panen, rusak, diburu, dimakan sama tikus. Dan elang akan mati akhirnya ya, karena apa? Ular sudah nggak ada, elang nggak ada yang dimakan, maka akan mati. Itu pada rantai makanan atau pada gambar di sini ya. Itu. Sekarang kita lanjutkan ke jaring-jaring makanan ya. Jadi jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan rantai-rantai makanan ya. Rantai-rantai makanan jadi satu. Nah, makanya terbentuk jaring-jaring makanan. Contohnya seperti ini. Nah, tadi kan Ustadz ambil satu contoh rantai makanan yaitu padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan sama elang. Nah, ini satu contoh rantai makanan. Nah, rantai makanannya ada banyak lagi. Padi dimakan burung pemakan biji, burung pemakan biji dimakan sama elang dan seterusnya. Ini juga ada padi dimakan sama belalang, padi dimakan sama ulat, padi dimakan sama ayam. Nah, itu ya. Anak panah ini menunjukkan dimakan ya, itu. Nah, dari hewan-hewan ini ya, mana yang termasuk karnivora, omnivora dan herbivora ya. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini yang karnivora ya, herbivora dulu ya. Herbivora pemakan apa herbivora? Iya betul. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Maka ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan ya. Kemudian karnivora nih ya, karnivora elang, ular, burung pemakan serangga ya.
Terus itu karnivora adalah hewan pemakan daging, ya. Omnivora pemakan segalanya. Mana? Nah, kalau lihat dari gambar ini itu adalah ayam, ya. Meskipun tikus juga termasuk omnivora, ya. Ayam. Kenapa ayam? Karena ayam itu dia makan padi, ya, juga makan ulat, ya. Nah, ini lihat arah panahnya, ya, gitu. Jadi ketika nanti ada rantai makanan, misal ini ya, padi, ya, dimakan sama ulat, dimakan sama ayam, ya, dimakan sama ayam. Ketika ulatnya ini habis, ya, ketika ulatnya habis diburu manusia atau apa, ya, punah, maka ayam ini bisa langsung makan ke padi, ya. Jadi kalian harus jeli nanti rantai makanannya, melihat herbivoranya, karnivora, omnivoranya, jenis hewannya, ya, dia pemakan apa itu. Kemudian kita lanjutkan yaitu piramida makanan. Nah, dari contoh hewan yang tadi ini, ya, itu kita bisa membuatnya menjadi piramida makanan, mengkelompokkannya menjadi konsumen, ya, konsumen sama produsen, ya, konsumen 1, 2, 3 dan konsumen, produsen. Nah, ini, ya, yang di paling bawah ini adalah produsen, ya, tumbuhan, ya, bisa jadi padi, rumput, ya, pohon yang lainnya, itu produsen karena dia dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian hewan yang selanjutnya itu adalah konsumen 1, ya, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, kalau dibuat piramida seperti ini, ya, ini gambarnya. Oke, itu sebagai pengelompokan, ya. Selanjutnya, nah, ini yang kemarin, ya. Nah, tugasnya, langsung ke tugasnya. 1, mengisi nama kelas di kolom komentar. Yang kedua, mengerjakan latihan soal di Google Form. Nanti Ustadz sertakan linknya di Google Class. Nah, itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.